Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Ferry Ferdiansa dari kelas SK4C. Kali ini saya akan membuat video tentang UAS remedial UAS algoritma penjadwalan, yaitu soal tentang round robin dan juga HRF. Untuk pertama-tama kita ke round robin dulu. Ini contoh soal round robin yang pertama. Diberikan 5 proses yaitu A, B, C, D, dan E yang masuk ke dalam antrian penjadwalan dengan waktu kedatangan masing-masing 0, 1, 5, 6, dan 7. Pada saat proses-proses tersebut mulai masuk, proses berada dalam keadaan tidak aktif atau idle. Lama berstand untuk masing-masing proses berturut-turut adalah 5, 3, 7, 1, dan 6. Gunakan algoritma penjadwalan round robin dengan kuantum sebesar 2 unit. Waktu untuk menentukan urutan eksekusi proses dalam bentuk gancar, serta hitung waktu tunggu waiting time dan waktu penyelesaian turnaround time untuk masing-masing proses. Oke, pertama-tama kita buat dulu bentuk tabel agar mudah ya untuk menghitungnya. Bentuk tabel yaitu nama proses, waktu tiba, dan lama eksekusi. Kita buat sesuai urutan waktu tibanya lebih dulu ya, yaitu 0, 1, 5, 6, 7 dengan urutan proses A, B, C, D, E. Lalu kita buat gancatnya. Yang pertama yaitu urutannya kan A. Kita buat gancat A, waktu banyak 0. Selanjutnya, kuantumnya tadi kan 2. Kita buat dulu di luarnya itu A, B, C, D, E sama dengan tulis lama eksekusi masing-masing proses yaitu 5, 3, 7, 1, dan 6. Kita mulai dari yang nama proses yang A. Ini kan 5 kan lama eksekusinya. Dikurang kuantum. Itu masih sisa 3. Berarti kalau masih sisa 3, tulis kuantumnya pada gancar. Begitupun dengan yang B, ini kan B-nya 3. Dikurang sama 2, masih sisa 1. Berarti kita tambahkan lagi yang tadi, ini kan 2 ditambah kuantum jadi 4. 2 tambah 2 sama dengan 4. Lanjut lagi yang C, kita buat gancarnya. Ini yang C kan 7, dikurang 2 sama dengan 5. Nah, karena masih sisa 5, berarti ditambah lagi 2, jadinya 6. Terus saja lanjut sampai ketika misalnya habis, seperti eh, di sini, ketika E-nya ini ambil, oh di D, ntar ya, kita cari di D ini, kita contohkan di D ini ya, di D ini kan 1 ya, kuantumnya 2. 1 di kurang 2 kan habis nih, tidak ada sisa lagi, maka kita taruh di gancat ini ditambah 1 bukan ditambah 2 karena D tadi lama eksekusinya 1. Jadi 6 tadi ditambah 1 sama dengan 7. Lanjut begitu sampai habis semuanya. Oke, lanjutnya untuk rumusnya, karena tadi kan sudah ketemu tuh untuk gancatnya, kita buat pula ini apa tabel baru untuk waktu tunggu dan juga TAT. Kita mulai dari tabel waktu tunggu dulu. Untuk rumus waktu tunggu adalah waktu selesai dikurang waktu tiba dikurang lama eksekusi. Untuk waktu selesainya kita lihat yang A ini yaitu tadinya 17. Kita lihat A paling ujung ya ambilnya 17. Kita tulis 17 dikurang waktu tibanya tadi berdasarkan tabelnya adalah 0 ya guys ya. Untuk A dikurang 0 dikurang lama eksekusi. Lama eksekusinya 5. Jadi hasilnya sama dengan 12. Lanjut yang B juga. Waktu selesai 12 dikurang waktu tiba 1 dikurang lama eksekusinya 3 sama dengan 8. C juga begitu yaitu 10 waktu tunggunya, D waktu tunggunya 0, E waktu tunggunya 8. Totalnya adalah 38 dan ratanya adalah 38 bagi 5 yaitu 76 karena proses proses jumlah prosesnya ada 5. Untuk TAT turnaround time itu rumusnya adalah waktu tunggu ditambah lama eksekusi. Jadi kita mulai dari A, waktu tunggunya tadi kan hasilnya 12. 12 ditambah lama eksekusinya tadi, dilihat di tabel yang sebelumnya saja, yaitu lama eksekusinya 5. Jadi 12 tambah 5, 17. Begitupun B, 8 ditambah lama eksekusi tadi 3, jadi 11. C sama dengan 17. D sama dengan 1. E sama dengan 14.
Satu. Nah, pentambahannya sama 14. Jadi totalnya adalah 60, total jumlah TAT, dan ratannya adalah 60 bagi 5. Total proses sama dengan 12. Kita lanjutkan untuk soal berikutnya yaitu HRN, Highest Response Ratio Next, yaitu menentukan berdasarkan rasio tertinggi. Terdapat 5 proses yang masuk ke dalam antrian yaitu A, B, C, D, dan E. Dengan waktu kedatangan masing-masing adalah 0, 1, 2, 3, dan 4. Pada saat proses tersebut mulai datang, proses berada dalam keadaan tidak aktif. Waktu eksekusi burst time untuk masing-masing proses secara berurutan adalah 1, 5, 7, 9, dan 10. Burst time ini sama saja dengan lama eksekusi ya guys ya. Lanjut kita buat dulu untuk tabelnya agar mudah untuk dijabarkan. Buat tabel dengan nama proses, waktu tiba, dan nama eksekusi itu sesuaikan dengan awal waktu tibanya bisa kita urutkan. Lanjut untuk tabel berikutnya kita buat tabel tambahan yaitu mulai eksekusi, selesai eksekusi, dan respon time. Untuk awal-awal sebelum menentukan rasio tertinggi kita ambil dulu yang proses A ya, proses pertama. Karena di pertama ini adalah proses A, kita tulis dulu proses A untuk mulai eksekusinya yaitu 0 karena waktu tibanya adalah 0. Dan juga selesai eksekusi adalah rumusnya mulai eksekusi dikurang lama eksekusi yaitu eh, 1 dikurang 0. Jadinya 1. Response time-nya selesai eksekusi dikurang waktu tiba yaitu 1 dikurang 0 sama dengan 1. Nah, lanjut untuk yang berikutnya itu antara B, C, D, dan E ini kita tidak tahu yang mana duluan urutannya karena sekarang berdasarkan rasio tertinggi. Nah, kita cari dulu rasio tertingginya pada slide berikutnya. Nah, ini kita buat lagi tabel untuk mencari rasio tertingginya, yaitu nama proses, waktu sia-sia, dan rasio penalti. Pertama-tama kita cari dulu waktu sia-sianya, yaitu pertama B, waktu sia-sianya itu adalah rumusnya selesai eksekusi dikurang waktu tiba. Untuk B tadi, selesai eksekusinya kita lihat salah. Selesai eksekusinya adalah 5 waktu aduh, selesai eksekusinya sama tiba. Oke, selesai eksekusinya adalah 1, waktu tibanya adalah 1 ya. Bisa. Nih, waktu tibanya 1. Selesai eksekusinya juga 1. Karena ngikuti selesai eksekusi dari yang proses A tadi. Proses A tadi kan selesai eksekusinya 1. Nah, B tadi bakalan lanjut dari selesai eksekusi yang sebelumnya. Ya guys ya. Jadi 1 dikurang 1 sama dengan 0. Untuk rasio penaltinya rumusnya yaitu waktu sia-sia yang 0 tadi ditambah lama eksekusi dibagi lama eksekusi. Untuk lama eksekusi proses B tadi, kita lihat di sini adalah 5 ya guys ya. Jadi kita tulis 0 tambah 5 dibagi 5 dengan 1. Lanjut untuk yang C-nya, kita samakan juga rumusnya itu selesai eksekusi dikurang waktu tiba. Selesai eksekusi ini sama-sama semua ya guys ya, satu semua karena mengikuti yang proses yang sebelumnya yaitu A tadi, yaitu 1. Jadi kita samakan dulu satu semua karena kita belum tahu untuk yang B, C, D, E ini mana dulu yang diambil. Lanjut untuk waktu tibanya itu 2. Kita lihat dari rumus yang sebelumnya, ya di sini saja bisa lihat tibanya 2 sama dengan -1. Untuk rasio penaltinya itu -1 ditambah lama eksekusinya 7. Jadi -1 ditambah 7 dibagi 7 sama dengan 0,857. Begitu pun dengan D, dengan waktu sia-sianya -2, gunakan rumus yang tadi lah. Rasio penaltinya -2 ditambah 9/9 sama dengan 0,76. Dan E juga 1 dikurang 4 sama dengan -3. Jadi rasio penaltinya -3 ditambah 10 dibagi 16 sama dengan 0,7. Nah, berdasarkan yang tabel ini, kita bisa lihat guys ya, rasio penalti paling tinggi itu adalah B ya, karena dia 1. Sedangkan yang lainnya itu udah pecahan berkoma itu desimal ya. Jadi untuk urutan selanjutnya, kita buat di sini B. Untuk mulai eksekusinya itu 1, karena lanjut dari
selesai eksekusi yang A tadi, dan juga untuk selesai eksekusinya kita ikuti rumus yang tadi. Selesai eksekusi adalah mulai eksekusi dikurang lama eksekusi. Mulai eksekusi 1 dikurang lama eksekusi. Ditambah lama eksekusi ya guys ya. Nah, ini salah ini. Eh, untuk rumusnya ini ternyata harusnya ini mulai eksekusi ditambah lama eksekusi ya guys ya. Bukan dikurang. Salah, salah, salah nulis. Lanjut juga untuk yang berikutnya. Kita lanjut untuk yang berikutnya. Ini kan AB ini udah fix ya lah. Untuk CDE ini belum tahu. Kita lanjut lagi cari rasio tertingginya ya guys ya. Kita bikin lagi tabel baru dengan prosesnya C, D, dan E. Untuk C-nya itu waktu sia-sianya yaitu 6 dikurang 2 sama dengan 4. Rasio penaltinya 4 ditambah 7. Untuk yang bingung, eh, misalnya kenapa dia ini, kenapa tetap 6 ini 6 sama kan waktu sia-sianya itu kan selesai eksekusi. Nah, kenapa selesai eksekusinya ini tetap sama 6 depannya? Karena itu akan ngikuti dari yang proses sebelumnya ya. Saya proses sebelumnya kan B, selesai eksekusinya 6. Berarti yang CD ini kan belum tahu, jadi dia ngambilnya selesai eksekusi yang sebelumnya, guys. Itu akan lanjut terus sampai habis. Oke. Kita lanjut lagi, 6 dikurang waktu tibanya 2, waktu tiba dari C-nya 2 sama dengan 4. 4 tambah 7, ini rasio penaltinya. Rasio penalti itu yaitu kita tambahkan lagi 4 tambah 7 dikurang 7. Lama eksekusinya ya 7. 4 tambah 7 bagi 7 sama dengan 1,7. Lanjut untuk D, 6 dikurang 3 sama dengan minus 3. Jadi rasio penalti 3 ditambah 9,9 sama dengan 3. Untuk E juga begitu. Waktu sesianya 2, rasio penaltinya 1,2. Yang bingung cara ngitungnya seperti yang saya bilang tadi ya guys ya. Hitung ikuti rumusnya. Nah, ini kan sudah temu nih rasio penaltinya. Dari tabel ini kita bisa lihat yang tertinggi itu adalah yang C, yaitu 1,57. Sedangkan yang D dan E ini rasionya kecil ya guys ya. Jadi urutannya tetap A, B, C. Lanjut untuk yang sisanya itu D dan E, kita buat seperti tadi. Nah, untuk waktu sia-sianya ini kita cari kan waktu sia-sia itu selesai eksekusi dibagi kurang waktu tiba. Nah, selesai eksekusinya kan 13 tuh. Kenapa tuh? Karena yang selesai eksekusi dari yang eh, C itu adalah 13 guys. Nah, 13. Jadi kita pakainya 13 yang dua ini karena belum tahu yang mana yang urutannya. 13 dikurang 3 sama 10. Waktu sia-sia untuk D 10 dan rasio penaltinya ikuti rumus yang tadi sama dengan 2,11. 2,11. Untuk E-nya waktu sia-sianya 9 dengan rasio penaltinya 1,9. Dari sini kita bisa ambil untuk urutan berikutnya yaitu D ya guys ya. Karena rasio tertingginya itu 2,11. Dan kan E yang paling terkecil yaitu 1,9. Jadi urutannya yang E itu sama ya guys ya. A, B, C, D, E. Dengan waktu tibanya lama, eksekusi, mulai eksekusi, selesai eksekusinya seperti ini, dan response time seperti ini ya guys ya. Oke, oke, yang bingung untuk response time-nya itu dapat dari mana Bang? Itu yaitu selesai eksekusi dikurang waktu tiba ya guys ya. Jadi kalau kita lihat di sini kan selesai eksekusinya ini 6 dikurang lama eksekusi, dikurang mulai eksekusinya 1 dan 5. Dan juga ini 13, bentar. Selesai eksekusi dikurang waktu tiba, ya pun. Waktu tiba, ternyata yang ujung ini. Jadi, selesai eksekusi itu, ini 6 kan dikurang waktu tiba ini 1, jadi 5. Untuk yang C-nya juga, selesai eksekusinya 13 dikurang 2 dari waktu tiba C, kemudian 11. Begitu pun selanjutnya. Jadi hasilnya akan seperti ini terlihat tabelnya. Untuk total RT-nya, yaitu 64 total response time-nya dan juga rata response time-nya yaitu 12,8 dari 64 dibagi 5. Dibagi 5 ini total 5 prosesnya ini ya. Jadi 64 dibagi 5 sama dengan 12,8. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video saya. Maaf jika masih ada kesalahan dan juga masih ada salah kata. Saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.